Baik, perkenalkan nama saya Aulia Yularasati. Di sini saya akan membahas pengertian, prinsip, dan kelemahan maupun keunggulan dari beberapa teori belajar. Di sini saya akan membahas mulai dari teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar sosiokultural, dan yang terakhir membahas mengenai teori belajar humanistik. Saya akan memulai dari teori belajar behavioristik, pengertian, prinsip, maupun keunggulan dan juga kelemahan. Yang pertama yaitu pengertian dari teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan juga respon. Prinsip teori belajar behavioristik yaitu pengalaman adalah paling berpengaruh dalam pembentukan perilaku. Teori belajar ini lebih mengedepankan hasil dibanding sebuah proses. Kelemahan maupun keunggulan teori belajar behavioristik yaitu guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Keunggulan selanjutnya yaitu dapat mengganti stimulus sampai respon yang diinginkan muncul. Teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan sebuah praktek. Keunggulan yang keempat yaitu teori ini juga cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Dan keunggulan terakhir yaitu memberikan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan juga kondisi belajar. Kelemahan dari teori behavioristik yaitu tidak setiap pembelajaran dapat menggunakan metode ini. Sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Kelemahannya selanjutnya yaitu murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Kelemahan selanjutnya yaitu murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, pembelajaran siswa berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Teori selanjutnya yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini kita akan membahas mulai dari pengertian, prinsip, dan juga keunggulan. Pengertian teori kognitif yaitu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan juga respon. Karena kognitif lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Prinsip teori belajar kognitif yaitu teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Kelemahan dan juga keunggulan dari kognitif yaitu meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, membantu guru untuk mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa. Ada yang ketiga, siswa dapat memilih pelajaran yang tepat dan sesuai dengan keinginannya. Dan keunggulan yang terakhir yaitu dapat mempelajari materi pembelajaran yang rumit untuk memecahkan dan menciptakan kreasi atau ide baru. Kognitif memiliki sebuah kelemahan diantaranya yaitu teori ini hanya dapat dipraktekkan pada tingkat lanjut. Teori ini dianggap susah dipraktekkan sebab sering kali ada kesulitan dalam memahami struktur teori kognitif. Teori ini dianggap lebih dekat dengan psikologi belajar, sehingga penerapannya pada proses belajar anak tidak mudah. Dan yang terakhir yaitu teori belajar kognitif membutuhkan lebih dari satu siswa agar keberhasilan teori ini dianggap berhasil. Dan selanjutnya akan membahas mengenai teori belajar sosiokultural. Sosiokultural yaitu penggunaan alat dalam berpikir seseorang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Prinsip sosiokultural sendiri yaitu menekankan bahwa pembelajaran terjadi dalam konteks sosial dan budaya yang lebih besar. Keunggulan dan juga kelemahan teori sosiokultural di antaranya itu peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan potensinya melalui belajar dan berkembang.
Perkembangan lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intramental. Ada yang terakhir, yaitu proses belajar dan pembelajaran tidak bersifat transferal, pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kelemahan dari sosiokultural yaitu terbatas pada perilaku yang tampak, seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Ada yang terakhir yaitu teori belajar humanistik. Pengertian teori belajar humanistik yaitu untuk memanusiakan seorang manusia. Kegiatan belajar dianggap berhasil apabila si pelajar memahami lingkungannya dan juga dirinya. Prinsip teori humanistik sendiri yaitu mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Siswa harus memotivasi dan merangsang diri sendiri untuk belajar. Keunggulan dan juga kelemahan dari teori humanistik yaitu siswa dengan sendirinya akan termotivasi dan merasa senang dalam belajar. Selanjutnya, siswa akan memiliki mental yang kuat, bebas, dan bisa mengontrol kepribadiannya dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, siswa akan lebih inovatif dalam menguasai pembelajaran dengan gampang. Dan yang terakhir, siswa termotivasi dalam belajar. Kelemahan dari teori humanistik diantaranya itu bagi siswa yang memiliki kecenderungan pasif dan kurang inisiatif dalam belajar akan tertinggal dalam pembelajaran. Selanjutnya, penerapan teori belajar ini akan tersendat bila siswa tidak didukung dengan motivasi dan lingkungan yang baik. Dan yang keempat, yaitu implementasi teori humanistik akan membuat siswa cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Ada yang terakhir, yaitu fungsi guru dalam pertumbuhan karakter siswa akan semakin berkurang. Baik, terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk membahas mengenai teori belajar. Apabila ada kekurangan yang saya sengaja buat maupun tidak, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.